Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisatur Rabi'ah. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 di pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Angkatan 4, Kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang agenda 2, yaitu berakhlak. Baiklah, yang pertama, berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Definisi dari berorientasi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun definisi berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adapun kata kuncinya, responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Adapun kode etik atau panduan perilakunya, yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Selanjutnya yang kedua, akuntabel. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pemerintah, dan lebih luasnya kepada publik. Definisi akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, sedangkan kata kuncinya integritas, konsisten, dan dapat dipercaya, dan transparan. Adapun panduan perilaku akuntabel adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Adapun aspek-aspek akuntabilitas, yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan di mana hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara, dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan daya lapor, di mana mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, di mana konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja, di mana setiap individu, kelompok, instansi akan dimintai pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Kemudian adapun tingkatan akuntabilitas, yang pertama personal, yang kedua individu, yang ketiga kelompok, empat organisasi, yang kelima stakeholder. Adapun konflik kepentingan meliputi yang pertama keuangan, yang ketiga non-keuangan. Berikutnya kompeten, yaitu terus belajar dengan mengembangkan kapabilitas. Adapun panduan perilakunya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun kata kuncinya yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, dan ahli di bidangnya. Sesuai Peraturan Menteri PAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, meliputi yang pertama kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi sosial kultural. Kemudian harmonis, yaitu saling peduli dengan menghargai perbedaan. Adapun panduan perilakunya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kata kuncinya,
peduli, perbedaan, dan selaras. Adapun peran ASN dalam menciptakan budaya harmonis, yang pertama, bersikap netral dan adil. Yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi atas perbedaan. 4, memiliki sikap suka menolong. Yang kelima, menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Adapun 3 hal yang menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif, yaitu membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, memberikan kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Yang kelima yaitu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun panduan perilaku loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kuncinya, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Adapun membangun perilaku loyal dapat dilakukan. Yang pertama, membangun rasa cinta dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. 3, memenuhi kebutuhan rohani. 4, memberikan kesempatan peningkatan karakter. 5, melakukan evaluasi secara berkala. Adaptif. Budaya adaptif dalam pemerintahan di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Adapun adaptif didefinisikan sebagai terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adapun kata kuncinya inovatif, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Adapun panduan perilakunya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Yang terakhir yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Adapun panduan perilakunya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kata kuncinya, kesediaan bekerja sama, sinergis untuk hasil yang lebih baik. Itulah 7 daripada nilai-nilai dasar berakhlak. Adapun topik yang ingin saya pahami lebih lanjut yaitu tentang panduan perilaku dari nilai-nilai core values ASN berakhlak untuk diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN dan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun saran dan masukan dari saya, karena modul yang akan dipelajari sangat banyak, maka diharapkan ke depannya agar penyusunan modul disusun berdasarkan poin-poin dan penjelasan yang ringkas dan jelas agar modul-modul tersebut mudah dipahami dan cepat dipahami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari ringkasan modul berakhlak. Saya ucapkan terima kasih.